Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, eh, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas kita, yaitu melaksanakan perkuliahan. Meskipun untuk waktu ini dan mungkin untuk waktu-waktu yang akan datang kita tidak bisa melaksanakan tatap muka di kelas, akan tetapi perkuliahan masih tetap harus kita lanjutkan karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dari segala macam penyakit, dari segala macam virus. Semoga kita bisa terus untuk melanjutkan aktivitas kita. Oke. Sebagaimana sudah saya sampaikan di WA Group, bahwa perkuliahan kita akan dilakukan dengan cara daring atau kuliah dalam jaringan. Ini merupakan penjelasan dari saya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita kali ini berada di pertemuan ketiga yang akan membahas tentang konsep pendidikan agama Islam. Jadi begini, para ahli itu membedakan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Jadi dalam term pendidikan Islam, yaitu ada dua term. Term pertama yaitu term pendidikan Islam, dan term kedua adalah pendidikan agama Islam. Beberapa ahli mengatakan bahwa dua term ini artinya berbeda. Pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam itu berbeda. Nah, tetapi sebagian yang lain, sebagian ahli mengatakan bahwa dua term ini sama. Saya akan jelaskan sedikit tentang perbedaan, tentang perbedaan antara PAI dan pendidikan Islam menurut mazhab yang mengatakan dua istilah itu berbeda. Jadi ada mazhab yang mengatakan bahwa PAI dan pendidikan Islam itu berbeda. Alasannya begini, pendidikan Islam itu lebih luas daripada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam berarti identik dengan pelajaran agama Islam, yang mana kita ketahui PAI itu mencakup 4 mata pelajaran, yaitu akidah akhlak, Quran hadis, fikih dan SKI. Itu PAI. Sementara ketika kita mengatakan pendidikan Islam, itu cakupannya akan lebih luas. Nah, kamu bisa melihat di video ini ya. Jadi kalau pendidikan Islam itu bisa dimaknai dengan 3 perspektif, ya, tergantung dari sudut pandang yang mana. Yang pertama, pendidikan Islam bisa dimaknai dengan pendidikan menurut Islam. Artinya bahwa pendidikan menurut Islam itu ya
adalah pendidikan berupa praktik, teori, pemikiran yang dibangun dan dikembangkan dari ajaran Islam. Bisa dimaknai, yang kedua, bisa dimaknai sebagai pendidikan dalam Islam. Kalau dimaknai dengan perspektif yang kedua, berarti bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah proses atau praktik penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, ketika bicara proses, maka cakupannya banyak sekali, ya. Jadi bisa mencakup kurikulum, kemudian lembaga, sumber daya manusia, sumber belajar, dan lain sebagainya. Itu ketika bicara proses. Nah, makna yang ketiga yaitu pendidikan Islam dalam arti pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam. Nah, ini PAI di sini. Jadi PAI masuk di sini. Pendidikan agama Islam berarti upaya untuk mendidik atau membelajarkan agama Islam. Begitu. Jadi kesimpulannya bahwa PAI itu bagian kecil dari pendidikan Islam. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ketika kita membicarakan pendidikan Islam, ya, itu jangkauannya luas sekali. Karena bisa dimaknai tergantung sudut pandang yang kita pakai. Bisa berarti pendidikan dalam Islam, bisa berarti pendidikan menurut Islam, bisa berarti pendidikan keislaman. Nah, kalau PAI itu upaya mendidikkan atau membelajarkan agama Islam. Di situ perbedaannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke konsep PAI. Nah, kita tinggalkan dulu perdebatan tentang pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Kita kembali ke makna pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam sendiri itu secara simpel itu bisa diartikan sebagai upaya untuk mengajarkan agama Islam. Nah, tetapi jika maknanya begitu, sebenarnya istilah pendidikan agama Islam itu dilematis. Dilematis itu ya jelimet atau ruwet gitu. Karena kalau yang dimaksudkan sebagai pelajaran yang diajarkan, maka tidak seharusnya nama pelajaran itu menggunakan kata pendidikan, tapi cukup agama Islam. Coba kamu lihat mata pelajaran, nama mata pelajaran yang ada itu selalu menggunakan kata benda, bukan kata kerja. Misalnya matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu semuanya pakai kata benda. Yang aneh itu ya PAI. Ya, memang dari dulu PAI itu ora jelas, aneh. Mata pelajaran kok menggunakan kata kerja? Ya itu hanya PAI saja itu. Nah, makanya ya banyak pakar yang sebenarnya tidak setuju dengan istilah PAI itu. Ya tapi karena sudah terlanjur jadi nomenklatur, ya
akhirnya tetap dipakai. Nah, itu sekedar wawasan saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pendidikan agama Islam ya, kalau kita merujuk dalam istilah keagamaan, merujuk ke dalam Al-Quran maupun hadis, itu setidaknya bisa menemukan 4 istilah yang identik dengan pendidikan agama Islam. Nah, istilah yang pertama misalnya ada kata tarbiyah. Nah, ada kata tarbiyah. Kemudian taklim, takdib, dan riyadhah. Ya. 4 kata ini hampir sama tetapi berbeda. Ya. Hampir sama tetapi berbeda. Saya kira untuk penjelasannya, kemudian pendalamannya sudah bisa dibaca di buku. Ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa keempat istilah ini itu cocok untuk dipakai dalam pendidikan agama Islam. Baik tarbiyah, taklim, takdib atau riyadhah itu sesuai dengan definisi pendidikan agama Islam. Akan tetapi, nah ini tergantung kita mengikuti siapa. Kalau di Indonesia pendidikan itu diterjemahkan dengan istilah tarbiyah. Makanya ada istilah fakultas tarbiyah. Ya. Kalau di kampus Timur Tengah misalnya, di beberapa kampus Timur Tengah itu beberapa ada yang menggunakan kata taklim. Jadi kuliatut taklim, bukan kuliatut tarbiyah. Itu. Nah, ini tergantung pemanaan saja. Akan tetapi ketika kita lihat secara mendalam ya, sebenarnya dari keempat istilah itu ya, saya lebih sreg sebenarnya ketika pendidikan itu menggunakan istilah takdib. Nah, kenapa? Karena tarbiyah itu lebih tepatnya itu maknanya itu mengasuh. Jadi kalau kamu pernah berdoa, kalau kamu berdoa mendoakan orang tua itu kan, ya, kama robbayani shaghira. Tarbiyah itu dari kata robba yurabbi, yang artinya mengasuh, memelihara. Lebih lebih ke pertumbuhan sebenarnya. Itu kata tarbiyah. Sementara kata taklim, nah taklim itu lebih identik dengan transfer of knowledge ya. Mengajar. Taklim itu artinya mengajar. Lebih cenderung maknanya pengajaran, bukan pendidikan. Nah, sementara riyadhah itu maknanya lebih cenderung pada belajar ya, belajar mandiri, belajar sendiri. Karena riyadhah itu artinya berlatih, latihan sendiri secara mandiri. Nah, sementara takdib itu dari kata adabayu adibu, artinya itu tata krama atau adab. Nah, sementara kita tahu bahwa tujuan utama PAI itu adalah mencetak generasi yang beradab, ya, generasi yang berakhlak. Maka takdib sebenarnya lebih cocok untuk istilah PAI menurut saya. Tapi karena ya begitu, istilah itu tergantung siapa yang memilih dan siapa yang menggunakan.
karena sudah terlanjur pakai kata tarbiyah misalnya, atau pakai kata taklim misalnya. Jadi ya sudah populer dan sulit untuk dirubah. Tapi kalau secara definisi itu takdib lebih cocok. Nah, itu tentang asal muasal pendidikan Islam dalam Al-Quran dan hadis. Jadi 4 istilah itu bisa kita temukan dalam Al-Quran dan hadis yang maknanya identik dengan PAI. Begitu. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa PAI ya, sebagai sebuah mata pelajaran, ya, sebagai sebuah materi, ini berbeda dengan pelajaran yang lain. Di buku sudah saya sampaikan itu, tetapi perlu saya tegaskan supaya kalian benar-benar paham bahwa posisi kita, ya, posisi kamu nanti sebagai guru PAI itu sangat berbeda dengan guru yang lain, ya, karena karakteristik PAI memang berbeda, ya, memang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Nah, di buku itu ya, sudah saya sampaikan di subbab yang keempat, ya, tentang karakteristik PAI. Jadi dari sisi materi, misalnya materi pembelajaran yang diajarkan di kelas itu, ya, PAI itu sendiri isinya itu tidak hanya pemikiran manusia, tidak hanya teori, ya, tidak hanya konsep, tapi lebih dari itu. Materi PAI itu mengandung ajaran-ajaran suci, ya, ajaran-ajaran suci yang kebenarannya tidak boleh diragukan. Nah, itu yang membedakan dengan materi yang lain. Ketika kita bicara sosiologi misalnya, teori sosial atau teori biologi itu bisa salah karena itu temuan manusia. Ya. Misalnya kemarin pernah saya singgung teorinya Darwin tentang evolusi, bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu kan sudah dibantah dan sudah itu kan salah, ya. Karena ada penelitian lain yang membantah itu. Jadi teori evolusi itu sudah jelas kesalahannya. Itu kalau teori. Contoh lain misalnya tentang bumi, ya. Orang dulu, ya, ada ilmuwan yang pernah mengatakan bumi itu datar misalnya, dan itu dipercaya oleh bangsa Romawi sampai akhirnya kemudian Galileo Galilei itu menemukan teropong yang kemudian dia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Berabad-abad lamanya manusia percaya bumi itu datar, ya, bumi itu datar. Bahkan sampai gereja itu membunuh siapa saja yang mengatakan bumi itu bulat. Nah, hingga akhirnya Galileo Galilei berhasil membuktikan itu dan gereja masih tidak terima. Akhirnya dia itu kan matinya dihukum, digantung. Nah, ini contohnya. Jadi materi PAI itu kebanyakan adalah materi-materi yang diambil dari Al-Quran dan hadis, yang kebenarannya itu qat'i atau pasti. Artinya ketika kita mengajarkan PAI kepada siswa kita, maka kita juga harus meyakinkan mereka bahwa
Al-Quran dan hadis itu mutlak kebenarannya. Nah, berbeda ketika mengajarkan matematika misalnya atau eh, sosiologi misalnya. Suatu teori dalam sosiologi bisa saja salah, tidak selalu benar. Karena ketika ada teori lain yang membantah itu, maka jelas teori itu salah. Itu itu dari sisi materi. Nah, ini yang apa namanya? eh, kita harus kerja keras untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam itu kepada siswa kita. Memantapkan keyakinan mereka terhadap kebenaran ajaran Islam, bahwa Islam itu ajaran yang benar kepada siswa kita, yang kebenarannya tidak boleh diragukan. Nah, itu berbeda dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya, dari sisi tujuan pembelajaran. Nah, mata pelajaran yang lain, misalnya ekonomi misalnya, itu dimensinya itu hanya dimensi duniawi. Ekonomi hanya untuk menyelesaikan masalah duniawi. Kalaupun mengandung unsur ukhrawi atau akhirat, itu harus dihubungkan dengan ilmu yang lain. Itu misalnya. Tetapi PAI itu urusannya tidak hanya dunia, tapi akhirat juga. Urusannya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Karena tujuan PAI itu mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat lewat pendidikan. Nah, itu makanya saya sering sampaikan. Jadi guru PAI itu tugasnya, tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Karena memang PAI tidak hanya mengajak manusia atau mengajarkan ajaran-ajaran yang duniawi, tapi juga cara bagaimana supaya manusia itu bahagia di akhirat. Begitu. Selanjutnya, dari sisi tujuan pembelajaran, kalau kita perhatikan, kita dekati dari teorinya Benjamin S. Bloom, itu ada 3. Ada kognitif, kemudian psikomotorik, dan afektif. Nah, mata pelajaran matematika misalnya, lebih dominan pada tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif. Karena tidak mungkin misalnya matematika itu menghayati rumus matematika, itu tidak mungkin. Jadi tujuan pembelajaran matematika itu ya memahami konsep matematika, menguasai rumus matematika, kemudian mampu mempraktekkan rumus matematika. Tidak perlu sampai menghayati rumus matematika. Tapi kalau PAI itu 3-tiganya, kognitif, psikomotorik, afektif, itu harus kena semua. Jadi misalnya siswa harus paham sholat, harus mampu mempraktekkan sholat, dan yang paling penting siswa harus mampu menghayati makna sholat. Nah, itu tidak bisa ditemukan di matematika.
nggak ada misalnya murid siswa mampu menghayati rumus matematika, nggak ada itu. Tapi kalau siswa mampu menghayati makna sholat, nah itu harus. Nah ini ini tantangan kita sebagai guru PAI. Makanya beban guru PAI itu lebih berat ya daripada guru-guru yang lain ya, karena ada tuntutan bahwa kita harus mampu menginternalisasikan, menanamkan nilai-nilai agama Islam itu kepada hati, pikiran, jiwa siswa kita. Yang itu tidak mungkin dilakukan oleh guru lain. Ya, tidak ada dalam mata pelajaran lain. Gitu. Nah, itu secara garis besar ya, karakteristik PAI jika dikomparasikan dengan mata pelajaran lain. Nah, yang terakhir, nah ini nanti nyambung dengan pertemuan yang akan datang. Soal guru PAI. Ya. Jadi guru PAI itu juga saya yakin akan berbeda dengan guru yang lain. Karena ketika kamu sudah jadi guru PAI, maka orang akan memandang kamu bahwa kamu itu pintar agama. Ya. Tidak hanya muridmu yang memandang itu, tapi juga orang lain, masyarakat pasti akan memandang kamu bahwa kamu itu ahli agama, pintar agama. Dan itu membawa konsekuensi tersendiri ketika kamu dianggap ahli agama dan ternyata misalnya ada perilaku, ada perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, maka nanti akan jadi sorotan orang, akan jadi perbincangan orang. Nah, maka jadi guru PAI itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Dulu pernah saya contohkan misalnya, kalau mungkin itu guru-guru lain, guru mata pelajaran umum misalnya, itu kalau di rumah itu misalnya tidak pakai jilbab, ngajar di SMA tidak pakai jilbab di rumah, itu mungkin masyarakat tidak begitu memandang miring ya. Tapi kalau misalnya kamu itu guru PAI, ngajar di SMA atau di madrasah, ketika di rumah kemudian kedapatan tidak pakai jilbab misalnya, atau yang cowok misalnya di rumah itu pakai pakaian yang tidak sopan misalnya, itu pasti nanti akan jadi perbincangan orang lain. Nah, itu berbeda dengan guru-guru lain. Nah, itu selalu saya sampaikan di kelas bahwa menjadi guru PAI itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Maka kamu yang sudah terjun ke PAI ya, semoga kamu tidak tersesat di PAI. Sudah memutuskan untuk terjun ke PAI, bagaimanapun juga harus kamu lanjutkan, karena itu nanti yang akan menjadi ladang pengabdian kamu untuk agama dan masyarakat. Nah, siapa tahu karena kamu jadi guru PAI ya, itu justru nanti yang akan menjadikan kalian nanti bisa masuk surga pertama kali, seperti yang pernah saya ceritakan. Semoga saja, amin Allahumma amin. Oke, saya kira sampai di sini penjelasan saya. Nanti misalnya membutuhkan diskusi atau respon atau pertanyaan, silakan bisa lewat WA group
nanti akan dijawab oleh pemateri. Jika sudah melambaikan bendera putih, nanti saya baru akan muncul. Saya kira begitu ya. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga semuanya sehat sehingga bisa mengikuti kuliah meskipun lewat kuliah online. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, sehingga semoga saja nanti kita bisa berjumpa lagi di dalam kelas sehingga bisa menyelesaikan kuliah kita dengan baik. Saya kira begitu, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.